Gua mau spill gimana caranya kalian memaksimalkan kekuatan terbesar dalam mendapatkan GMV di e-commerce. Ya, gua nggak tahu kalian udah nggak belum. Tapi kalau yang gua alamin ya, kan e-commerce tuh banyak tuh cara jualannya. Tapi yang paling efektif dan menurut gue sampai sekarang tuh paling juara tuh adalah affiliate marketing. Kenapa? Kenapa kayak gitu gitu? Karena affiliate marketing ini gimana ya? Bisa bikin pembeli itu kayak bener-bener check out sekarang juga gitu ya, bener-bener sesuai yang mereka bilang, dan penjualannya nggak main-main gitu, tapi banyak seller nggak ngerti cara mainnya. Terus emang sebenarnya gimana sih cara main affiliate marketing yang bener itu? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, sebelumnya gue mau bahas dulu, kenapa affiliate marketing gue bilang paling seksi, paling besar. Mungkin gini ya, logika gue yang sampai sekarang paling masuk di kepala gue adalah, karena gini, kalau misalnya kita sebagai seller, kita yang bilang, oke, gue jual barang gue bagus. Semua orang tahu kalau yang jual selalu bilang kecapnya nomor satu. Bener nggak? Jadi kayaknya mungkin kita udah nggak dipercaya kali ya. Nah, tapi beda dengan kreator. Kalau kreator dan banyak orang yang ngomongin, orang itu lebih percaya karena, oh, si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong, si itu ngomong, pertanyaan ngomong. Berarti bener. Nah, itulah mungkin yang bikin check out sekarang juga. Dan itu kan yang gue mau. Ya, itu kan yang kalian mau kan? Check out sekarang juga toh. Bener nggak? Nah, terus gimana cara maininnya, cara maksimalinnya? Nah, ada beberapa poin penting yang lo harus ngerti. Pertama, affiliate itu nggak dapat uang dari bikin konten dan live. Ini beda nih sama apa ya? Mungkin sama influencer atau mungkin selebgram yang udah lebih matang. Selebgram lebih matang. Mau kontennya perform kek, mau kagak kek, lu ngomong bake dia, lu bayar. Ya nggak? Udah bayar nih, red cardnya sekian, live-nya sekian. Nah, sedangkan affiliate itu nggak dibayar dari situ, gitu ya. Affiliate itu mereka itu dibayar kalau laku. Jadi dari sini sebenarnya, nah kalian perlu bisa main apa ya, maksud gua kalian tuh perlu bisa bermain strategi. Strateginya tuh kayak gimana gitu ya. Lu harus sadar, jadi jangan memperlakukan mereka kayak kacung yang lu pokoknya bikinin dong, bikinin dong, bikinin dong, bikinin dong gitu. Karena yang gua tahu ya, karena gua sekarang cukup banyak bergelut di bidang affiliate. Gue banyak kenal dengan mereka, gue ngobrol dengan mereka, gue cerita mereka, gue tahu kayak kurang lebih di kepala mereka. Mereka tuh banyak sering kecewa kayak, gila nih seller rese banget ya, dulu udah gue bantuin ternyata kayak gini. Gila ini nggak ngehargain banget sih. Nah, hal-hal gitulah yang mungkin kayak bikin kalian affiliate nggak mau pakai gitu ya. Terus kedua, lu buat main affiliate tentu saja kalian perlu margin yang bagus. Jangan ya lakunya banyak tapi boncosnya itu, kalau itu basic jualan ya maksud gua. Karena kalau misalnya lu nggak punya margin bagus ya percuma. Jadi lu mending naikin marginnya angkanya lebih tinggi, lewat affiliate bisa tetap laku kok. Tapi jangan nggak masuk akal aja orang lain jual 100.000 lu jual 500.000 tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada perbedaan ya. Affiliate juga nggak mau gitu ya, bener nggak? Terus ketiga, ketika lu kalian mau laku di affiliate, kalian harus pastiin toko lu udah bagus, teroptimasi dengan baik, produknya udah dikenal, conversion rate udah tinggi. Jadi jangan main sebelum tiga ini terpenuhi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, pertama, toko lu masih jelek. Begitu lu nawarin affiliate, gak ada yang mau. Benerin dulu. Itu poin pertama nih. Nggak bisa benerin, sini sama Maya kita bisa bantu benerinnya deh. Biar minimal bagus dulu gitu ya. Nah, kedua gitu ya, udah teroptimasi, produknya udah harus mulai dikenal. Jadi lu tuh kalau misalnya mau cari affiliate, logika pertama adalah mereka nggak dibayar buat bikin konten. Mereka dibayar kalau laku. Jadi kalau laku, pasti kan, ya mereka juga lihat produknya laku nggak nih? Gampang gue jual nggak nih? Bisa nggak nih? Ya, produknya nggak laku. Nggak usah deh. Jadi kayak kita mungkin di awal harus berjuang dulu, biar ibaratnya kelihatan lah produknya tuh ada harapan. Bener nggak? Ya, buat bikin ada harapan, ya misalnya paling cepat adalah nanti kita bikin konten internal, kita iklanin gitu ya. Atau kalau nggak kita nggak bisa dapat top kreator yang pemula dulu nggak masalah, tapi kita cari yang lumayan bagus. Dan di Mia kita bisa ngurusin tuh kayak gitu. Karena sekarang Mia juga jadi salah satu top NCN di TikTok sama di Shopee. Jadi kayak lu mau butuh di mana sini bisa kita kerjain. Justru malah sekarang gue bisa bilang gini, kalau misalnya di tempat lain mungkin lu cuma punya kreator dikit, kita selalu paling banyak gitu kan. Tapi di kita ada artis nggak ya? Mungkin nggak, mungkin gini, kita bukan banyak di artis sih. Tapi kalau di artis emang budgetnya cukup, satu rekat 50 juta sampai 100 juta. Kan nggak juga dong. Bener nggak? Kalau misalnya pemula kan mungkin nggak main itu situ. Gitu, bener nggak? Nah, terus yang berikutnya. Jadi tadi udah teroptimasi, udah mulai dikenal. Tingkat konversi harus bagus. Dengan tingkat konversi lu bisa ngitung lebih maksimal. Nah, terus gimana nih? Itu kan 3 persiapan nih. Tadi gue ngasih tahu ya. Mindsetnya seperti ini, margin lu harus cukup, persiapannya adalah toko lu harus oke. Udah harus siap gitu ya. Nah, berikutnya adalah
Skema komisi. Nah, ini nih skema komisi ini yang gue bilang paling penting dan banyak seller dalam tanda kutip ya jujur bodoh. Kenapa gue bilang bodoh? Karena gini, buat lo setting komisi itu 3 macam. Ada open plan, ada targeted plan, ada lagi agency plan. Nah, atau TAP. Nah, bedanya gini, biasanya seller tuh suka nyeting gini, oke, gue mau kasih biar gede 20%. Open plan, lo pasang 20%. Gue bakal bilang sama kalian, goblok. Kenapa kayak gitu? Gue udah pernah lakuin serius. Terus dapet yang bagus-bagusnya? Enggak. Kenapa? Padahal ini satu fakta yang harus selalu ingat adalah open plan itu ibarat lu pasang di depan toko lu, dicari sales yang mau jualan. Pertanyaan gua, traffic toko lu segede apa? Bagus banget nggak? Lu bakal muncul nggak di halaman affiliate dengan lu ngasih komisi gede? Belum tentu. Kenapa? TikTok dan lain sebagainya memprioritaskan toko-toko yang udah gede. Bener nggak? Dan jangan salah, kalau lu bukan mall, mungkin sama mereka posisi juga kalah dari mall. Jadi, lu kasih gede, yang ngerjainnya bukan yang jago-jago. Dikerjain sama yang kecil-kecil. Kagak laku juga. Nah, ketika lu main di komisi, di open plan ini besar, lu nggak punya budget buat di targeted dan agency plan. Mati lah jualan lu. Gitu. Jadi yang bener gimana? Open plan, lu pasang kecil aja. Kenapa? Percaya sama gua, kalau lu mau dapetin yang gede, lu sekarang makin kesini itu makin sulit buat dapetin lewat open plan. Kalau misalnya, tapi dulu pernah kok gua dapet, oke, dulu kan. Sekarang gini, emang lu merasa bakal banyak top kreator yang ngambil lewat open plan? Belum tentu. Kalau top kreator yang udah bagus-bagus di kategori tertentu, mereka bahkan nggak ada waktu, guys. Serius, beberapa top kreator yang kita pegang ya, udah nggak ada waktu buat nyari barang baru. Barang yang mereka aja udah laku. Justru kadang gini, buat langsung bawa barang baru, lo ngejapriin mereka, kagak mas, belum tentu dapat. Ya, jadi open plan ini kesalahan fatal. Yang kedua, jadi open plan gak usah besar-besar, kecil aja, masuk di targeted plan. Nah, targeted plan, lo di sini bisa main nih. Kenapa targeted plan boleh lebih besar? Berapa idealnya? Mungkin kurang lebih 3-5% lebih besar dari open plan. Jadi kalau misalnya saran gue, lo lihat standar industri kalian berapa, setiap industri itu beda. Open plan gak usah terlalu besar, targeted plan lu boleh bisa lebih besar. Karena targeted plan berarti lu udah ngajak khusus. Misalnya mau cari siapa? Cari Gisel mau nggak nih promosiin brand gua gitu. Meskipun ketika lu nawarin bisa ditolak kan. Bener nggak? Siapa nih? Mau nggak nih? Cari top-top kreator yang mungkin lebih bisa ditawarin lewat targeted. Nah, targeted itu biasanya bisa dapat lebih bagus. Nah, dan target mereka selalu nanya, open plan lo berapa? Gua mau berapa persen di atas open plan? Mati kan kalau dia 20%? Nggak bisa jalan kan? Bener nggak? Padahal open plan-nya kecil-kecil. Gitu, lihat dulu nih, evaluasi dulu nih. Kalau misalnya lo ngerasa, tapi gue udah punya nih beberapa kreator yang udah lumayan jalan. Pindahin budget open plan lo ke targeted plan. Angkanya sama, open plan-nya turunin. Biar nanti lo nggak terjebak, biar lo bisa dapetin yang lebih bagus-bagus di targeted. Gitu, itu yang kedua strateginya. Nah, terus setelah targeted plan, yang ketiga sebenarnya yang paling dampak impact-nya adalah agency plan. Atau kalau di TikTok namanya TAP, kalau di Shopee namanya SAP. Kenapa? Kalau di targeted plan, kalian harus ngontakin orang satu per satu. Kak mau nggak? Kak mau nggak? Kak mau nggak? Ya lu ngalamin kan, bosan kan, capek kan, betul nggak? Lu mau punya tim juga lama-lama capek kok ngurus ini. Nah, kalau lu lewat agency plan, lu cuma misalnya kontak sama kita. Misalnya kita di TikTok nih, kita di TikTok sekarang terakhir ranking 1, di Shopee ranking 3. Kita kontak sama kita, dan kita yang ngurusin. Lu mau berapa bisa diurusin tuh. Lu udah nggak usah pusing. Gitu kan. Lebih enak, bener nggak? Dan ibaratnya kalau kayak sampel atau apa, itu pasti lu bisa lebih efektif dibandingin seperti itu. Nah, agency plan itu targeted plan. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya si kreator udah tahu nih. Jadi gini, kreator sendiri sekarang ya, mereka udah tahu nih. Ada open tuh paling kecil, targeted, agency. Nah, kalau ada agency plan, mereka bakal memilih agency plan daripada targeted plan. Dan kalau misalnya contoh gini, gue nggak mau kayak gitu. Misalnya nih, lu punya top kreatornya misalnya ada bentrok sama kompetitor nih. Ya lu nggak mau pakai cara seperti itu, nggak masalah. Tapi ketika lu nggak mau nih, misalnya gini, lu jualan baju, terus ada lagi kompetitor jualan baju, lu nggak mau pakai agency plan, lu nggak kerja sama nih. Misalnya, gue bukan nakutin, tapi lu nggak mau pakai agency plan, nggak kerja sama. Terus si kompetitor lu masuk di salah satu agency kuat. Dan di mana agency kuat itu megang si kreator ini. Si agency itu bisa bilang, lu mau nggak nih, kita ada barang ini, ada agency plan-nya lebih besar. Nah, dia bakal melepaskan si targeted plan lu.
gitu. Dan agency plan biasanya karena ada yang ngurusin itu juga lebih sulit dibajak. Jadi sebenarnya kalau buat seller itu lebih untung dibandingin kalau misalnya lu target plan biasa. Target plan biasa dibajak kompetitor bisa, diiniin bisa, dan gak ada yang belain lu kan. Lu cuma ngontak dan kreatornya udah nggak mau. Lagian kecuali ya lu bener-bener membina hubungan dengan yang banyak dengan para top kreator. Tapi biasanya yang gue temuin jarang. Kenapa jarang? Pusing, nggak ada waktu, bener nggak? Ya kan, ngabisin waktu, masa kita harus ngurusin semuanya sendiri, bener nggak? Yang namanya business owner kan harusnya adalah lu ciptain produk, bikin bisnis, dan lu lihat bisnis lu tumbuh, bukan harus ngurusin perintilannya kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih itu dia tadi beberapa strategi buat maksimalin affiliate marketing yang harus kalian tahu. Kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat tulis di komen, kirim juga buat like dan share.